Pernahkah hidup terasa lengkap, tapi hati tetap kosong? Pekerjaan bagus, rumah nyaman, harta cukup, bahkan bisa liburan kemana saja. Dari luar, hidup tampak sempurna. Tapi di dalam hati, selalu ada ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun. Seperti ada yang kurang, seperti ada sesuatu yang hilang. Manusia mencoba menutupinya dengan harta. Tapi semakin banyak harta dikumpulkan, semakin besar rasa takut kehilangannya. Mereka mencari ketenangan lewat pujian manusia. Namun setiap pujian cepat sekali hilang, berganti dengan kritik dan cercaan. Mereka mengejar kenikmatan dunia, tapi semakin dikejar, semakin terasa hampa. Seperti meneguk air laut, semakin diminum, semakin haus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki satu lembah berisi emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah kematian. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. HR Bukhari and Muslim. Betapa baiknya Allah pada hamba-hambanya. Syalat sering ditinggalkan, doa jarang dipanjatkan, syukur pun jarang diucapkan. Tetapi rezeki tetap mengalir, doa-doa tetap dikabulkan, bahkan yang tidak pernah diminta sekalipun diberikan. Inilah bukti kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl. Pada 18 hingga suatu saat musibah datang. Banyak orang baru sadar ketika musibah datang. Saat kehilangan orang tercinta. Saat harta habis tak tersisa. Saat tubuh sakit dan tak ada yang bisa menolong. Barulah hati berbisik. Ternyata selama ini aku hanya bergantung pada manusia, bukan pada penciptanya. Semua hal yang sebelumnya menjadi sandaran tiba-tiba runtuh. Uang tidak bisa menolong, jabatan tidak bisa menolong, manusia lain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah tersadar betapa lemahnya manusia. Hanya Allah yang tetap ada ketika semua yang lain tidak berdaya. Hanya Allah yang mendengar ketika tidak ada manusia yang memahami. Dan apabila manusia ditimpa kesulitan, ia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan kesulitannya, ia berlalu begitu saja, seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami. Quran Surah Yunus 12. Betapa lemahnya manusia dan betapa seringnya kita lupa. Maka jangan tunggu hancur dulu baru mencari Tuhan. Jangan tunggu sakit dulu baru ingat salat. Jangan tunggu kehilangan dulu baru sujud. Kadang manusia baru mengingat Allah ketika terpuruk. Padahal Allah selalu hadir sejak awal. Jangan sampai Allah harus mengingatkan dengan cara yang menyakitkan, hanya agar kita kembali sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah mengenalmu di waktu sempit. HR Tirmidzi. Artinya, jadikan Allah pusat kehidupan sejak awal. Hiasi hidup dengan salat, dengan doa, dengan syukur, dengan zikir. Maka hati akan menemukan ketenangan yang sejati. Allah telah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Artinya, selama hati jauh dari Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menenangkan jiwa. Karena manusia bukan hanya diciptakan untuk bekerja, makan, bersenang-senang, lalu mati. Manusia diciptakan untuk mengenal dan menyembah Tuhannya. Dunia ini penuh penderitaan dan ketidakadilan. Ada orang zalim yang seolah hidupnya tenang.
Ada yang berbuat dosa, tapi tetap diberi nikmat. Jika semua keadilan tidak ditegakkan di dunia, lalu di mana lagi tempat terakhir bagi kebenaran? Tentu di akhirat, tempat keadilan Allah ditegakkan tanpa ada yang terlewat. Lalu mengapa engkau masih meragukannya? Apakah kamu pikir dunia ini kekal dan ketidakadilan tidak akan pernah ditegakkan? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am 32, dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Jadi untuk apa terus mengejar dunia yang fana? Untuk apa memuaskan diri dengan kesenangan sesaat, sementara hati tetap kosong? Bukankah lebih baik mengisi hati dengan Allah, agar jiwa selalu tenang, apapun yang terjadi? Masih banyak manusia yang merasa dirinya berkuasa. Betapa sombongnya manusia mengira akan hidup lebih lama, seolah kematian hanya menimpa orang lain. Padahal, siapa yang bisa menjamin esok pagi masih bisa membuka mata? Seperti dalam firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surah Ali Imran 185. Hidup ini singkat. Dunia hanyalah perjalanan. Yang kekal adalah akhirat. Maka kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Karena ketenangan sejati hanya ada ketika hati benar-benar mengenal Tuhannya. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar dunia. Jangan sibukkan diri hanya dengan mengumpulkan harta yang pada akhirnya akan ditinggalkan. Lebih baik arahkan hati kepada akhirat. Perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. H.R. Tirmidzi. Karena kalau besok ajal menjemput, untuk apa semua yang dikejar? Rumah megah, kendaraan mewah, simpanan banyak. Tidak ada yang ikut ke kubur, hanya amal yang akan menemani. Namun sayang, manusia sering begitu sombong, berpikir akan hidup lama. Padahal siapa tahu esok ajal menjemput. Jangan tunggu terlambat baru menangis dan menyesalinya. Ingat selalu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya, kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. H.R. Tirmidzi. Hidup ini singkat, dunia hanyalah perjalanan, yang kekal adalah akhirat. Maka kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Karena ketenangan sejati hanya ada ketika hati benar-benar mengenal Tuhannya. Jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Fokuslah pada akhirat. Karena di sanalah rumah yang sebenarnya. Kesuksesan yang sejati dan kekal.